Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Ubuntu, yang didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, mungkin kata Ubuntu ini masih asing di telinga kita. Iya, kata Ubuntu ini berasal dari salah satu dialek Bantu Afrika. Ubuntu merupakan filosofi tradisional Afrika yang menawarkan pemahaman tentang diri kita dalam hubungannya dengan dunia. Menurut almarhum Desmond Tutu, uskup gereja Anglikan di Afrika Selatan, Ubuntu adalah inti dari manusia. Ubuntu berbicara tentang fakta bahwa kemanusiaan kita ini saling terkait erat. Ubuntu berbicara tentang keutuhan dan kasih sayang. Seorang dengan Ubuntu akan menjadi pribadi yang terbuka, ramah, hangat, murah hati, dan bersedia untuk berbagi. Ada sebuah cerita menarik tentang Ubuntu ini sebagai berikut. Alkisah seorang antropolog yang sedang melakukan penelitian di Afrika dengan melibatkan sekelompok anak-anak. Ia menempatkan sekeranjang permen di bawah sebuah pohon dan anak-anak itu diminta berdiri 100 meter jaraknya dari keranjang permen tersebut. Kemudian ia mengatakan bahwa siapa yang dahulu sampai di keranjang itu berhak memiliki seluruh permen yang ada. Sang antropolog mulai memberikan aba-aba. 1, 2, 3. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak-anak itu berlari bersama menuju keranjang permen sambil berpegangan tangan. Ketika sampai di keranjang, mereka membagi permen itu di antara mereka masing-masing dengan jumlah yang sama. Ketika antropolog itu menanyakan mengapa mereka melakukan hal itu, anak-anak itu menjawab, Ubuntu, yang artinya saya ada karena kami ada. Maksudnya adalah, bagaimana aku bisa bahagia ketika yang lainnya merasa sedih? Filosofi Ubuntu ini mengingatkan kita bahwa berbagi adalah sebuah konsep tentang memberi dan menerima dalam keseimbangan. Orang-orang yang memegang prinsip Ubuntu akan bersikap terbuka dan bersedia membantu orang lain, mendukung yang lain, dan tidak merasa terancam karena mengetahui bahwa mereka termasuk dalam keseluruhan yang lebih besar. Prinsip membantu orang-orang lain, khususnya mereka yang lemah, sesungguhnya merupakan salah satu gaya hidup para pengikut Kristus. Bukankah para pengikut Kristus mesti menunjukkan sikap hidup yang berbeda dan memberi dampak positif? Setidaknya, itulah salah satu isi dari pesan-pesan perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus yang disampaikannya di Miletus. Isi dari pesan perpisahan Paulus ini menceritakan tentang teladan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Paulus. Melalui apa yang sudah dilakukannya, Paulus berusaha membangun cara hidup baru di kalangan orang-orang percaya agar mereka dapat merasakan kasih karunia Kristus juga. Paulus mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja sedemikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Apa yang dikatakan oleh Paulus ini semakin menegaskan bahwa saling menolong merupakan jati diri murid-murid Kristus. Dengan kata lain, tindakan saling membantu dan menolong ini merupakan bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus. Saudaraku, karena setiap kita ini saling terhubung dan saling terkait satu dengan yang lainnya, maka kita harus berdampak bagi kehidupan. Oleh karena itu, mari kita saling membantu dan menolong. Dengan demikian, kita melakukan kehendak Tuhan Yesus. Bila anak-anak Afrika dapat mewujudkan Ubuntu, maka tentunya kita pun dapat mewujudkannya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita dapat berubuntu sehingga dapat menjadi pribadi yang terbuka, ramah, hangat, murah hati, dan bersedia untuk berbagi. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mewujudkan iman percaya kami kepadamu dengan tindakan saling membantu dan saling pertolongan di antara kami dan sesama kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kami untuk mewujudkannya. Sehingga dengan demikian, nama-Mu kiranya dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.